وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillah, para jamaah, bapak ibu, para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di pagi hari ini, di pekan keempat biidznillah, kita bisa berkumpul kembali bersama untuk mengambil faedah dari waktu kita dan juga dari kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan juga penjelasan para ulama yang berkaitan dengan akidah yang kita ambil dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah di Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga apa yang kita usahakan menuju tempat yang mulia ini benar-benar catat sebagai amal ikhlas lillahi ta'ala, amalan yang kelak kita harapkan menjadi pembela kita, menjadi pemberat timbangan kebaikan kita yaumul qiyamah yaumul mizan. Allahumma amin. Ya, para jamaah rahmatullah ta'ala, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimudahkan segala urusannya. Ya, di pagi yang dingin, ya, insyaallah kita akan memanaskan ya pikiran kita untuk memahami akidah insyaallah. Ya, melanjutkan di halaman, monggo dibuka kembali di halaman 55 sampai nanti 60 biidznillah. Ini kaitannya dengan lanjutan kemarin yang mungkin kita terangkan lagi ya. Ini berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika memahami asma wa sifat. Sudah kita terangkan sebelumnya dari penjelasan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kita wajib menetapkan asma wa sifat sebagaimana Allah menetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran, dan juga kita wajib meniadakan, menafikan jika memang Allah meniadakan hal itu untuk dirinya dalam Al-Quran. Demikian juga melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kaidah an-nafyu wal itsbat yang sudah kita terangkan di halaman 51. Kita menetapkan sebagaimana ditetapkan, kita menafikan sebagaimana dinafikan. Di mana dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mulai di halaman 55 itu, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, wa qad dakhala fi hadhil jumlah ma wasafa bihi nafsahu fi suratil Ikhlas allati ta'dilu thulutsal Qur'an haitsu yaqul qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang termasuk dalam pembahasan ini an-nafi wal itsbat, menetapkan nama Allah dan sifatnya sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran, dan menafikan apa yang Allah nafikan untuk dirinya ya sebagaimana dalam Al-Quran. Itu termaktub, tersebut di mana? Surat Al-Ikhlas. Dengan kata lain, mana dalil-dalil yang menunjukkan kita harus menetapkan sebagaimana Allah tetapkan, kita harus menafikan sebagaimana yang Allah nafikan. Dalilnya mana? Surat Al-Ikhlas. Karena kita tidak boleh menetapkan nama dan sifat Allah dengan akal kita, dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, ya, dengan mimpi, ya, dengan wangsit. Ya, kita hanya boleh menetapkan dalam Al-Quran. Ya, dan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan itu banyak sekali. Disinilah mulai Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah yang bisa kita ambil faedah di sini yang memungkinkan kita untuk mengerti, oh ini dalilnya. Dimulai dari surat Al-Ikhlas, kemudian nanti beralih ke ayat kursi, ya beralih ke ayat-ayat yang lain yang begitu banyaknya. Makanya sudah
pernah kita sebutkan kenapa dimulai dengan asma wa sifat. Karena pada waktu itu ya seorang dari negeri Wasit meminta agar dituliskan masalah akidah, dan pada waktu itu penyimpangannya banyak terjadi di masalah asma wa sifat. Dan asma wa sifat ini juga sangat-sangat penting, jangan sampai kita melupakannya, melalaikannya. Seseorang gak akan bisa mengenal Allah dengan sebenar-benarnya kecuali mengenali namanya dan sifatnya. Seseorang gak akan beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya kalau dia tidak mengenal siapa Allah. Ya, dialah Allah Al-Khaliq, dialah Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, ya Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Ghaffar, Al-Mutakabbir, dan seterusnya. Semakin kita mendalami nama-nama dan sifatnya, semakin kita kenal Allah. Semakin kita kenal Allah, semakin kita mencintainya. Dan ketika kita mencintainya, Allah pasti mencintai kita, menjadikan kekasihnya, menjadi walinya. Ketika seperti itu, maka Allah akan ya melindunginya. Ketika kita minta, Allah akan mengijabahi. Ketika kita dalam kesulitan, Allah akan datang dengan kemudahannya, dan seterusnya. Ya, maka dari ucapan Imam Ibnu Qayyim, man arafallah ahabba lahu la mahalah. Siapa yang mengenal Allah, pasti Allah akan mencintainya, tidak bisa tidak. Jadi kita lebih semangat untuk ya memahami asma wa sifat. Dimulai di situ di halaman 55 dari perkataan Syekh bin Baz. Ini kita terangkan kembali, yaitu penjelasan tentang kenapa al-ikhlas disebut ya keutamaannya seperti sepertiga Al-Quran. Bukan berarti ketika kita ingin khatam Al-Quran langsung baca Al-Ikhlas tiga kali sehingga sudah selesai khatam. Adapun yang kemarin ditanyakan, yaitu siapa yang baca Al-Ikhlas 10 kali maka ya dia dapat jaminan. Ya, yang kemarin disebutkan itu hadisnya diperselisihkan oleh para ulama namun dikuatkan oleh Syekh Albani. Ya, diterangkan di sini, monggo dibuka halaman 55 dari penjelasan Syekh bin Baz nih. Kita bacakan teks aslinya, wa wajhu kauni suratul ikhlas ta'dilu thulutsal Quran. Jadi sisi mana yang menunjukkan bahwasanya al-ikhlas itu maknanya seperti atau keutamanya seperti sepertiga Al-Quran. Dari mana? Ya, kok Rasulullah mengatakan ini pahalanya seperti sepertiga Al-Quran. Karena Al-Quran ya itu dibagi-bagi. Annal Quran, masih ucapan Syekh bin Baz, annal Quran khabarun wa insya. Al-Quran itu lafaz-lafaz kalamullah, ucapan Allah, firman Allah. Dan ucapan Allah, firman Allah itu mengandung khabar dan insya. Kemarin sudah kita terangkan. Kemudian juga kita bagikan file PDF nih kalau sudah dapat. Tapi sebulan yang lalu masih ada atau enggak? Ya, tentang mengenai faedah surat Al-Fatihah ya dari sisi khobar, perintah dan larangan. Yang kemudian kita praktek, setiap ayat yang kita baca itu antara mengandung khobar, berita, informasi yang harus kita benarkan, atau kadang mengandung perintah langsung atau larangan secara langsung. Itu kalau kita mau mengambil faedah ayat Al-Quran langsung dari situ. Ya, meskipun faedah lainnya sangat banyak sesuai dengan kadar keilmuan seseorang. Namun bagi kita seorang hamba, kita adalah hamba yang patuh, tunduk. Kita hanya sami'na wa ata'na. Kita hanya melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Kita wajib membenarkan apa yang Allah kabarkan. Ya, tidak boleh menolaknya, mendustakannya. Dan ini penjelasan para ulama memudahkan kita. Al-Quran itu terdiri dari dua bagian, al-khabar wal insya. Khabar itu yang qasmu fi kalamillah ila qismaini, khabar anillah wa an asma'ihi wa sifatihi. Masih ini dari ucapan Syekh bin Baz. Khabar itu terdiri dari dua, yaitu khabar berita tentang nama Allah atau tentang Allah dan tentang nama dan sifatnya. Itu nggih. Ya, nanti kita lihat dari qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal, Allah itu maha esa. Itu berarti mengabarkan tentang Allah dan nama dan sifatnya. Di antara nama Allah, Allah itu sendiri, itulah ismullahil a'zam, nama Allah yang paling agung. Semua nama kembali kepada nama Allah. Ya. Kemudian ada diterangkan nama Allah yang lain, Al-Ahad.
Allah qul huwallahu ahad. Ahad la itsna lahu, la itsnani, la saniyatalah. Tidak ada boleh atau tidak ada yang menduakannya, tidak boleh menduakannya. Allah lah dialah satu-satunya ilahun wahidun, sesembahan yang hak, satu yang diibadahi, yang tidak boleh diduakan. Demikian juga As-Samad, Allahus Samad, dialah Allah yang tempat meminta kita. Kullu makhluqin yahtajuna ilaih, setiap makhluk membutuhkannya. Adapun Allah tidak membutuhkan makhluk sama sekali. Allah itu ghani 'anil alamin, yang maha kaya, tidak membutuhkan makhluknya sedikit pun. Dari situ nanti kita akan mendapati penjelasan khobar, berita tentang siapa Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan seterusnya yang wajib kita imani. Yaitu dari sisi inilah, karena Al-Ikhlas itu semuanya membicarakan tentang siapa nih? Tentang Allah. Dari awal hingga akhir membicarakan tentang Allah. Makanya Al-Quran itu karena terbagi menjadi khobar. Kemudian yang kedua tentang yang dikatakan oleh Syekh bin Baz, yaitu tentang khobar an khalqihi minal jannah wan nar wa asyratis sa'ah wa jami' ma tadammanahu al-kitab min wa'din wa wa'id mimma kana aw sayakun. Kemudian isi Al-Quran yang kedua adalah berita tentang makhluk-makhluknya, tentang surga, tentang neraka, surga bagaimana, neraka bagaimana, isinya, penghuninya, ini yang harus kita imani. Demikian juga tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Dan juga apa yang terkandung dalam Al-Quran berupa janji-janji dan ancaman. Allah menjanjikan orang yang beriman dan beramal soleh surga. Allah mengancam orang yang berbuat syirik dengan kekal di neraka. Itu semuanya ada janji dan ancaman. Dan semua yang akan terjadi atau semua yang terjadi dan yang akan terjadi, Allah mengabarkan kisah-kisah umat terdahulu. Dan Allah akan mengabarkan apa yang kelak nanti terjadi yaumul qiyamah. Dan semuanya itu bagian dari khobar. Wa hadhihi surah tamahhadat, atau hadhihi surah ini adalah semuanya mengandung penjelasan tentang khobar yang dikatakan itu ta'dilu thulutsal Quran, yaitu dikatakan seperti sepertiga Al-Quran. Itu dari sisi penjelasan Syekh bin Baz. Adapun sisi yang lain monggo dibuka. Ini kita loncat sedikit di halaman 57. Yang lebih banyak diterangkan oleh para ulama dan ini ditegaskan oleh Ustaz Ibn Yazid rahimahullah, yaitu penerjemah mengatakan para ulama berpendapat bahwa Al-Quran mengandung tiga pokok yang asas. Yang satu perintah dan larangan, itu yang disebut dengan insya yang kemarin kita terangkan. Kemudian yang kedua tentang kisah-kisah, atau yang pertama itu perintah dan larangan tentang hukum, hukum ini wajib, hukum ini haram. Kemudian yang kedua tentang kisah-kisah keadaan Rasul umat-umat terdahulu, janji Allah, ancamannya, semuanya itu mengandung kisah-kisah semuanya yang ada pelajarannya. Dan yang ketiga semuanya mengandung tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, mengandung tentang Allah. Disinilah Al-Ikhlas itu semuanya mengandung apa nih? Perintah, larangan, kisah atau tauhid semuanya. Semuanya mengandung tauhid, sehingga dikatakan sepertiga Al-Quran. Dari sisi maknanya itu semuanya mengandung tauhid, semuanya mengandung khobar tentang Allah, tentang namanya dan tentang sifatnya, sehingga benarlah bahwasanya Al-Quran itu kata Nabi ta'dilu thulutsal Quran, yaitu keutamaannya seperti sepertiga Al-Quran. Dari sisi bobotnya, isinya, maknanya, kandungannya, semuanya itu menceritakan tentang Allah. Dan Al-Quran itu sepertiganya tentang Allah, menceritakan siapa Allah, namanya, sifatnya, perbuatannya. Oleh karena itu ini sisi mengapa dinamakan Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Kemudian dijelaskan lagi, ini kita mulai lagi, masih di halaman 55, balik monggo. Syekh bin Baz mengatakan laqad dallat hadhihi surah ala usulin 'azimah yustafadu minha itsbatu jami'i sifatil kamal lillah wa nafyi jami'i sifatin naqais wal uyub. Ini diterangkan, kita mulai
Ini di hari ini kita ingin melihat dalil-dalil yang menunjukkan kita wajib menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana ditetapkan, dan wajib kita menafikan nama dan sifat Allah sebagaimana Allah nafikan. Harus ya pakemnya, harus ada pondasinya, yaitu dalil. Ya, dalilnya dari Al-Qur'an. Syekh bin Baz mengatakan surat ini, ya ini monggo di halaman 55 itu ya, paragraf yang bagian akhir, sungguh surat ini telah menunjukkan usul azimah, pondasi-pondasi, pokok-pokok yang agung yang dikatakan yustafadu minha, yang bisa diambil faedah darinya dari surat Al-Ikhlas ini. Apa itu? An-nafyu wal isbat. Ya. An-nafyu wal isbat. Yaitu kita harus menafikan apa yang Allah nafikan, dan kita harus menetapkan sebagaimana Allah tetapkan. Ya, diterangkan oleh Syekh bin Baz, kalau masalah isbat, yaitu isbat jami'u atau isbatu jami'i sifatil kamalillah. Kita harus menetapkan semua sifat-sifat Allah yang sempurna. Ya, semua sifat Allah itu sempurna. Ya. Kalau kita tidak akan mampu mengukurnya, kita tidak akan mampu menjangkaunya. Ya, Allah la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak akan dijangkau oleh pandangan-pandangan manusia, akal-akal manusia, sedangkan Allah menjangkau seluruhnya. Ya, pernah kita terangkan, untuk menjangkau kebesaran makhluknya saja kita nggak nutut. Ya, ada yang bisa menjangkau besarnya gunung, besarnya langit, besarnya bumi, jaraknya, ya belum lagi ke atas, yaitu matahari, sudut-sudutnya, luasnya seperti apa, nggak akan mampu. Itu baru makhluk Allah yang menurut kita sudah sangat-sangat besar, padahal itu bagi Allah sangat kecil. Belum lagi langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, dan a'dhamul khalqi indallah itu arsy, ya, yang sangat-sangat besar, makhluk Allah yang paling besar, dan Allah lebih besar lagi. Makanya untuk menjangkau bagaimana sifatnya, ya zatnya, kita nggak akan mampu. Ya, perkataan para ulama yaitu tafakkaru fi, ya fi ala'illah wa la tafakkaru fillah. Ya, renungkanlah, pikirkanlah dalam ciptaan Allah, jangan merenungkan tentang zatnya. Kita nggak akan mampu menjangkaunya. Adapun kelak yaumul qiyamah, Allah akan menampakkan yaitu sifatnya, yaitu wajahnya, dan itulah sebesar-besar nikmat bagi ahli jannah. Allahumma ja'alna min ahli jannah, Allahumma amin. Ya Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya. Kemudian kita juga harus menafikan semua sifat yang kurang, yang mengandung aib, seperti nanti kita lihat di surat Al-Ikhlas. Ya. Baru kemudian dijelaskan lagi, kemarin mungkin agak bingung ya, kita terangkan lagi, semoga hari ini klik ya. Ya. Semoga hari ini klik, yaitu tentang kaidah mutabaqah. Moga di halaman 55 ya. Mutabaqah, tadhamun, dan iltizam. Ya, kalau khobar dan isya kan kemarin sudah ya. Tadi sudah kita ulangi lagi. Khobar itu berita. Bagi kita harus membenarkan. Insya itu mengandung dua, perintah dan larangan. Kalau ada ayat-ayat mengandung khobar, benarkan. Kemudian cari hikmahnya, faedahnya, pelajarannya. Gak boleh didustakan, gak boleh diragukan. Dzalikal kitabul la raiba fi. Kalau itu mengandung perintah, langsung dikerjakan. Ya, kalau itu mengandung larangan, langsung ditinggalkan. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul kerjakanlah, dan apa yang dilarang jauhilah. Ya. Dan sini kita sebagai hamba muslim yang imtithal awamirillah wa wassina binawahi, tidak memilah-milah, oh ini wajib, ini sunnah sebenarnya ya. Ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh, tidak. Selama itu perintah Allah, sami'na wa ata'na. Itulah sikap seorang muslim yang benar, yaitu istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah, yaitu tunduk, ya, pasrah, menyerahkan diri kita dengan tauhid, dan tunduk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu khobar dan insya, perintah dan larangan. Nanti kita praktek lagi kalau menemui ayat. Kemudian ada kaidah lagi yang harus kita pahami, karena ini kaitannya dengan asma wa sifat. Ya, mungkin panjenengan Bapak Ibu ada yang pernah ngaji asma wa sifat ya, semoga.
Pernah ya, insyaallah. Ya entah baca atau dengarkan gitu. Kadang dalam pembahasan asma wa sifat misalnya membicarakan tentang nama Allah, misalnya nanti di surat ayat kursi, di surat Al-Baqarah ayat kursi membicarakan tentang nama Allah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Seharusnya itu hanya membahas masalah Hayyu, nama Allah Hayyu saja. Maknanya apa, mengandung sifat apa. Ya namun kadang melompat ke nama-nama Allah yang lain karena ada kaitannya dengan nama Allah Al-Hayyu, dengan sifat Allah Al-Hayyah. Inilah namanya, dari mana ini diperoleh? Yaitu dari kaidah dilalatul mutabaqah wat tadammun wal iltizam. Dilalah itu apa? Dilalah itu penunjukan. Dari lafaz-lafaz itu bisa kita ambil petunjuk-petunjuk makna. Secara mutabaqah itu kesesuaian. Dengan kata lain, mutabaqah itu makna seluruhnya kita ambil. Ya. Adapun tadammun ya atau sebelumnya ya tadammun itu makna sebagian dan iltizam itu adalah makna keharusan dari makna yang lain. Sekali lagi tujuan dari mempelajari ini adalah agar kita lebih mengenal nama Allah dan sifatnya yang sangat luas. Ketika kita membicarakan satu nama Allah, hakikatnya itu bukan satu itu, tapi ya bahasa kita merantak ya, merembet kemana-mana. Karena Allah itu maha sempurna, sehingga ketika membicarakan satu nama dan sifat itu kaitannya dengan nama dan sifat yang lainnya, sehingga semakin luas. Dan ini dalil ya sebagai bantahan bagi orang-orang yang menafikan sifat. Di antara kelompok yang menyimpang Mu'tazilah, mereka yaqulun inna asma'ullahi ta'ala a'lamun mahdhah la tatadammanu ayya sifatin. Di antara ucapan mereka adalah nama-nama Allah itu sekedar nama, tidak mengandung sifat sama sekali. Ini dijelaskan oleh para ulama. Ini kita nukilkan dari penjelasan Syekh Walid Ibnu Rashid As-Saidan dan juga para ulama yang lain kalau kita membahas masalah asma wa sifat. Jadi mereka menolak sifat-sifat Allah. Ya, mereka hanya menetapkan nama ya nama. Contohnya As-Sami, sekedar Sami, tapi enggak memiliki pendengaran. Allah itu basir, maha melihat, tapi enggak memiliki pendengaran. Berarti mengurangi apa ini? Ya keagungan Allah. Berarti mensifati Allah dengan sifat aib, kekurangan. Ya ta'ala Allahu amma yaqulun, maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Padahal dari dalil-dalil penunjukan lafaz itu mencakup semuanya, menyeluruh. Kita ambil contoh, misalnya ketika kita membahas masalah tadi Al-Hayyu, ya dalam nama ini yang harus monggo bisa dicatat nih. Dalam nama-nama Allah itu yang bisa kita ambil dari penunjukan lafaz, ya itu setiap nama mengandung zat dan mengandung sifat. Kalau kita menemukan nama Allah Ar-Rahman, itu ada zatnya, ada wujudnya. Allah itu ada wujudnya, tapi seperti apa? Allahu Akbar. Ya Allah Maha Besar. Tadi yang sudah kita contohkan, untuk melihat zat matahari itu nggak akan mampu kita, nggak bisa menjangkau. Itu baru makhluknya yang sebenarnya bagi kita sudah besar, tapi itu bagi Allah kecil. Karena masih ada makhluk-makhluk yang lain yang besar menurut kita. Jadi setiap nama mengandung zat dan setiap nama mengandung sifat. Jadi dalam asma wa sifat, dalam nama Allah, makna yang bisa kita ambil mutabaqah. Mutabaqah itu apa nih? Mutabaqah itu mengambil secara sesuai semuanya, diartikan di situ kesesuaian. Jadi dari nama satu itu mengandung zat dan sifat. Jadi jangan seperti Mu'tazilah tadi. Nama Allah sekedar nama, nggak punya sifat. Atau ada yang mungkin lebih ekstrim, ya Allah nggak ada zatnya, nggak percaya bahwasanya Allah itu ada. Ya makanya di antara iman itu iman biwujudillah, iman bi uluhiyatihi, iman bi rububiyatihi, wa iman bi asma'ihi wa sifatihi. Apakah Allah itu ada? Ada. Zatnya akbar ya. Zatnya itu akbar, maha besar dari segala sesuatu. Kita nggak akan bisa membayang-bayangkan seperti apa, dan itu nggak boleh. Nggak boleh kita laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak akan sama sedikit pun dengan makhluknya.
yang menetapkan Allah itu Sami' dan Basir. Seperti yang nanti akan kita lihat di surat Al-Ikhlas. Ya, jangan serupakan Allah dengan siapapun. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Lalu bagaimana kita? Ya, tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan. Adapun bagaimananya ini yang sudah kita terangkan kemarin. Gak boleh kita taktil, menolak lafadznya. Gak boleh kita takwil, ya, merubah-rubah maknanya. Gak boleh kita takyif. Bagaimana? Gak nutut. Kita gak akan bisa. Kita gak akan bisa ya menjangkau itu semuanya karena kita terbatas akalnya. Kita hanya sami'na wa ata'na. Dan jangan ditamsil. Kalau nggak bisa bagaimana jangan disamakan dengan makhluknya. Karena menyamakan Allah dengan makhluknya itu berarti kita mensifati Allah dengan kekurangan, dengan aib. Ya, mana mungkin Allah sama dengan makhluknya? Tidak mungkin sama. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya, seringkali dijelaskan para ulama, ya antara makhluk satu dengan makhluk yang lainnya saja itu tidak akan pernah sama. Ya, kata kaki, ya. Antara makhluk satu dengan makhluk yang lainnya sudah jauh berbeda. Ya, kaki manusia dengan kaki gajah, ya dengan kaki kambing, ya dengan kaki semut, udah beda-beda ini. Itu antara makhluk satu dengan yang lainnya, bahkan makhluk Allah lebih banyak lagi. Kita nggak akan bisa mungkin untuk menyamakan satu dengan yang lain. Maka kaidahnya jangan samakan sesuatu yang berbeda dan jangan bedakan sesuatu yang sama. Ya, terutama dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu nggih. Jadi secara mutabaqah, kesesuaian, kalau menyebut nama tetapkan ada zatnya dan ada sifatnya yang berkaitan dengan nama itu. Contoh Ar-Rahman, berarti apakah ada zat Ar-Rahman? Apakah ada zat Ar-Rahman? Yaitu ada, yaitu Allah itu sendiri. Seperti apa? Allahu Akbar. Allah itu maha besar segala-galanya. Ya, makhluknya saja seperti itu, lalu bagaimana dengan Allah? Kita nggak akan menjangkaunya. Kita nggak boleh merenungkan, nggak boleh memikir-mikirkan bagaimana zat Allah. Jadi zat Ar-Rahman itu ada. Kemudian nama Allah Ar-Rahman maknanya ya, yaitu memiliki rahmat, ya memiliki kasih sayang. Berarti kita harus menetapkan sifat rahmah. Ya, berarti ada zat, ada sifat. Paham nggih? Itu maknanya secara mutabaqah. Ya, demikian juga nama yang lain. Ya, nama Khaliq misalnya, Al-Khaliq. Apakah ada zat Al-Khaliq? Ada, yaitu Allah yang menciptakan. Bukan bayangan gitu nggih, atau sesuatu yang ini. Tapi ada, tapi kita tidak mampu menjangkaunya dan kita wajib mengimaninya. Ada Allah Al-Khaliq, zatnya. Apakah ada sifatnya? Ada, sifatnya apa? Menciptakan. Itu secara mutabaqah, yang pasti mengambil semua makna yang terkandung dalam lafaz itu. Kemudian makna tadhammun itu juz'un atau ba'dun. Jadi kalau kita mendengar nama Allah Ar-Rahman, kadang kita membicarakan sifatnya saja. Ya, mengandung sifatnya saja atau membicarakan tentang zatnya saja, dipisah-pisah. Itu namanya tadhammun, yaitu kandungannya, enggak seluruhnya. Kalau mutabaqah itu seluruhnya. Jadi tadhammun itu sebagian saja. Kalau kita membicarakan Ar-Rahman khusus masalah sifat saja, berarti itu makna tadhammun, makna yang terkandung di dalamnya sebagian. Atau sebaliknya, kita membicarakan zatnya saja, kebesaran Allah, keagungannya, ya, maka itu sedang membicarakan secara tadhammun sebagian saja. Adapun secara iltizam itu keharusan. Konteksnya adalah di luar nama itu. Misalnya kita membicarakan nama Allah Al-Khaliq, secara mutabaqah ada zat dan sifat. Secara tadhammun kadang kita membicarakan zatnya saja, kadang kita membicarakan sifatnya saja. Adapun secara iltizam itu berarti kita lompat keluar di antara nama Allah yang berkaitan dengan Al-Khaliq, yang itu mengharuskan kita untuk menetapkan, yaitu sifat hidup, sifat ilmu, sifat qudrah. Karena nggak mungkin Allah Khaliq menciptakan tapi ya tidak memiliki sifat ilmu, tidak memiliki sifat ya qudrah, kekuasaan, tidak memiliki sifat hidup. Berarti kita ya mengurangi sifat Allah. Dan semakin kita mendalami sifat iltizam ini, maka kita akan membicarakan nama-nama Allah yang lain yang ada kaitannya dengan sifat Al-Khaliq. Dan itu insya Allah kalau kita mau memperdalam lagi, semuanya dijelaskan oleh para ulama
dalam kitabnya Asma wa Sifat. Ada yang Asma wa Sifat kaidahnya, ada yang membicarakan tentang sifat-sifatnya, kaitannya. Ya, selalu kalau disebutkan nama Allah ini ternyata kok keluar dari nama Allah itu, bahkan membicarakan nama Allah yang lain, itu namanya dalil secara iltizam. Nah ini udah mulai panas ini kayaknya. Ya, semoga paham ya. Ya, kemarin kita contohkan kalau kita nyebut satu kata misalnya rumah. Ya, rumah secara mutabaqah kesesuaiannya itu berarti rumah itu apa? Bagian-bagiannya ya kamar, ya ruang tamu, ya dapur, ya kamar mandi. Berarti kalau disebut rumah ya itu semuanya. Kata rumah itu masuk semuanya itu. Sebagaimana kita menyebut nama Allah ini berarti itu mengandung zat dan sifat. Harus kita tetapkan zat dan sifat. Itu rumah. Adapun kalau secara tadammun, rumah itu kalau kita membicarakan secara bagian per bagian, maka bisa saja kita nyebut hanya terasnya saja, hanya kamar mandinya saja, hanya ruang tamunya saja, ya hanya atapnya saja. Kemarin kita contoh kalau orang menyebut rumah itu bocor, ya itu yang bocor apanya? Lantainya? Bukan. Yang bocor semuanya bocor? Enggak. Yang bocor hanya atap. Demikian juga ketika kita membicarakan nama Allah secara tadammun, kadang kita hanya membicarakan dari sisi sifatnya saja yang ya begitu dalam dan luas sempurna sifatnya berkaitan dengan nama yang kita sebut. Yaitu secara tadammun sebagian. Ya. Rumah itu bagus misalnya, apanya? Luarnya, ya fisiknya atau catnya. Enggak semuanya. Tapi ketika kita masuk ternyata jelek ya. Dalamnya kursinya ini enggak baru dan sebagainya. Jadi hanya sebagian-sebagian. Dan juga kalau kita membicarakan rumah secara iltizam keharusan, berarti apapun yang berkaitan dengan rumah itu, ya pemiliknya, ya siapa yang bangun, ya siapa yang beli, akhirnya membicarakan yang lain selain rumah, tapi ada kaitannya dengan rumah itu. Itulah namanya iltizam. Sehingga jangkauannya lebih luas. Apa faedahnya ini ya? Faedahnya adalah yaitu seperti dijelaskan para ulama bahwasanya nama dan sifat Allah itu tidak terbatas. Ini tidak terbatas. Kalau ada dalil yang menyebutkan innalillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhala jannah. Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghafalkannya, menghitungnya, memahaminya, mengamalkannya, maka dia akan masuk surga. Yaitu bukan berarti hanya 99, tapi itu yang disebutkan yang ada. Tapi kalau dibahas itu akan merembet kemana-mana. Dan itu monggo itu bisa dipelajari kalau kita mempelajari Asmaul Husna. Di antara kitab mungkin yang mudah bagi kita insyaallah yaitu kitabnya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar dalam kitabnya Fikih Asmaul Husna. Itu setiap kali membahas nama Allah satu merembet kemana-mana. Selain zatnya, selain sifatnya secara mutabaqah, kemudian secara tadammun hanya sifatnya saja, atau secara iltizam keharusan yaitu membicarakan nama Allah dan sifat yang lain. Dan kita semuanya menggabungkan itu semuanya, jangan parsial-parsial. Jadi ketika membicarakan nama dan sifat Allah, mutabaqah iya, tadammun iya, iltizam juga iya, dan itulah yang sempurna. Sehingga pembahasannya luas, ya tidak terbatas dan tidak sempit. Adapun Mu'tazilah tadi menyempitkan sesuatu yang luas, yang seharusnya nama Allah itu zatnya, sifatnya, kandungannya, ya dan nama-nama yang lain menjadi keharusannya, dipersempit dengan nama sekedar nama, nggak ada sifat. Ya berarti ini merendahkan Allah. Na'udzubillah. Ta'alallahu amma yaqulun. Itu nggih, mutabaqah, tadammun dan iltizam. Nah, di sini kata-kata itu, kaidah itu juga digunakan ya seperti yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz. Ya, beliau menjelaskan waqad atau kama dallat ala anwa'i tauhid ats-tsalatsa, tauhiduz zat was sifat wa dzalika ala sabilil mutabaqah. Kalau kita berbicara masalah tauhid secara kesesuaian, maka kalau kita membicarakan tauhid maknanya itu kan yang tadi kita sebutkan. Ada zat, ada nama dan ada sifat. Kemudian secara tadammun sebagian saja. Kalau kita bicara tauhid, yaitu rububiyah saja. Itu berarti bagian dari tauhid. Atau uluhiyah saja yang disebutkan di situ kemestiannya.
yaitu kelazimannya, keharusannya. Jadi semoga jelas tentang istilah mutabaqah, tadammun dan iltizam. Nanti kita praktek di surat Al-Ikhlas nih. Nah ini semoga habis maraton nih. Semoga jelas nggih. Nggih, silakan. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Nggih. Kemudian ada Al-Ghafur Rahim. Kemudian Azizul Hakim. Apakah ini memang pasangannya atau tergantung anunya? Konteksnya. Konteksnya. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah rahasia nih di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang selalu kadang bahkan sering dibuka dengan nama Allah dan ditutup dengan namanya. Dan itu bisa jadi kaitannya dengan isi ayat itu sendiri. Ketika membicarakan ayat-ayat hukum, ya, ketika membicarakan ayat-ayat tentang potong tangan, tentang perceraian, itu ditutup dengan misalnya Ghafurur Rahim. Ya, menunjukkan apa? Yaitu kalau kita mungkin melanggar hukum-hukum Allah, ya, kalau kita sadar dengan nama dan sifatnya, Allah masih membuka kesempatan untuk mengampuni, ya, dan mendapatkan rahmatnya. Kenapa? Allah menutup dengan Ghafurur Rahim. Tapi bagi siapa yang melanggar hukum, ya, kemudian menentang, kadang ditutup dengan Allah Azizun Hakim. Allah itu Maha Kuasa. Jangan mentang-mentang, nggak ada yang bisa mengalahkan Allah. Jadi itu kaitannya dengan isi. Adapun kaitannya dengan pasangan-pasangan, ini dijelaskan oleh para ulama, itu bukan bahasa kita sembarangan gitu. Tapi itu ada kaitannya. Contoh yang mudah mungkin bagi kita, sesuai yang saya pahami gitu. Contohnya makna Ghafurun Rahim atau Azizun Hakim atau Azizun Hakim yang mudah. Kenapa Azizun itu dipasangkan dengan Hakim? Ya, Azizun itu maknanya perkasa, mulia. Ya. Dan Allah kemuliaannya, keperkasaannya, kekuatannya, kebesarannya itu tidak menjadikan Allah itu zalim, sehingga dipasangkan dengan Hakim. Hakim itu artinya maha adil, maha bijaksana. Ya, Allah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, sehingga kebesaran Allah, keagungan Allah, keperkasaannya tidak menjadikan Allah itu zalim, karena langsung ditutup dengan Azizun Hakim. Ya, berbeda dengan sifat manusia. Semakin berkuasa, semakin punya wewenang, semakin ini apa yang terjadi? Zalim. Ya, semakin raja, ya, punya kuasa, punya anak buah, punya ini, hati-hati. Ya, seseorang yang memiliki kekuasaan itu bisa togho, ya, bisa melampaui batas. Adapun Allah, sekali lagi, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya sedikit pun. Dan itu rahasia-rahasia yang bisa diambil dari kitab-kitab tafsir dan kalau kita mendalami. Ya, monggo nanti misalnya yang contoh prakteknya itu kalau dari Al-Baqarah agak panjang ya. Mungkin di surat Al-Mujadilah itu ada. Ya, selalu ditutup dengan nama Allah ini. Padahal itu membicarakan tentang hubungan rumah tangga. Ya, yang qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah dan seterusnya. Itu membicarakan tentang keluhan seorang wanita yang dizihar oleh suaminya dengan mengatakan kamu anti kahdhari ummi. Engkau seperti punggung ibuku, maksudnya engkau haram bagiku untuk aku sentuh. Tapi enggak diceraikan. Ini namanya zalim, perkataan dusta, perkataan mungkar. Sehingga menggantungkan nasib istrinya yaitu status istri masih tapi enggak pernah disentuh. Ya, dengan dianggap engkau seperti ibu, karena ibu enggak boleh dijamah. Nah, di situ ditutup dengan nama-nama Allah ya, yang sangat banyak dan selalu ada pasangannya dan itu ada rahasianya. Salah satunya tadi yang paling mudah Azizun Hakimun, Allah Dzul Izzah. Nah, kita praktekkan Aziz itu nama Allah yang berkaitan dengan Aziz, maknanya maha perkasa, maha mulia. Apakah ada zatnya? Ada. Zat Allah ada. Seperti apa? Kita nggak akan bisa menjangkau. Allah maha besar dan kita nggak boleh membayang-bayangkan bagaimananya. Kemudian secara tadammun itu secara mutabaqah ada zat dan sifatnya. Ya,
Kemudian ada lagi bagiannya. Oh, kita hanya membicarakan sifatnya saja, berarti bagiannya yaitu tadammun. Kemudian kita kaitkan dengan aziz, misalnya al-qahhar, ya. Nama Allah al-aziz berarti fa'al, maha kuasa atas segala sesuatu. Allah qudrah, qadir. Karena enggak mungkin aziz tapi enggak ada qudrah. Al-ilmu, al-hayah, yaitu Allah memiliki nama hidup dan memiliki sifat hidup. Jadi itu secara yaitu mutabaqah, tadammun dan iltizam. Adapun dipasangkan dengan al-hakim, nah, karena tadi sifat Allah jangan samakan dengan makhluk. Ya, contohnya tadi kalau makhluk semakin berkuasa, semakin punya wewenang, semakin punya segala-galanya, dia akan melampaui batas zalim. Ya, ini bagi yang punya kelebihan harta atau ilmu itu semuanya akan zalim pada waktunya, kecuali orang yang beriman. Ya, kenapa? Dikatakan oleh para ulama, innal alim, ya, sungguhnya orang yang berilmu itu kadang memiliki tughyan katuhyani ahlil mal. Kadang orang yang berilmu itu dia melampaui batas sebagaimana sikap melampaui batas orang-orang yang punya harta. Sehingga orang yang punya ilmu kalau dia enggak diiringi dengan takwa, dengan takut kepada Allah, dia akan menyerang siapa saja. Dia akan menjatuhkan orang lain. Dia akan sikat sana sikat sini. Dia enggak takut. Waliyadzubillah. Jadi jangan samakan Allah dengan makhluknya. Buktinya tadi aziz, hakim. Azizun hakim, ghafurun rahim. Ya, aliman khabir, aliman sami'an alima dan seterusnya. Ya, sesuai dengan nama yang dipasangkan di situ ada kaitannya. Ya, semoga ada kesempatan nanti untuk membahasnya insyaallah. Itu kita lanjut. Belum ngantuk ya? Belum. Nah, monggo di halaman 56 ini kita mulai melihat dalil yang disebutkan tentang nafyu dan itsbat. Dalam kaidah asma wa sifat kita harus menetapkan sebagaimana yang ditetapkan dan kita harus menafikan sebagaimana yang Allah nafikan. Salah satunya dalilnya adalah surat Al-Ikhlas. Sebagaimana disebutkan kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, di sini Allah mengajak bicara siapa Qul, Nabi Muhammad. Siap lafaz qul yaitu mengarah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad. Ini berarti ada pertentangan pada waktu itu. Kenapa Nabi kok disuruh mengatakan ini? Berarti ada hal-hal yang ingin ditolak di sana, yang ingin dijelaskan di sana. Ya, katakanlah wahai Muhammad, Allahu ahad. Allah itu ini kita membicarakan tentang nama Allah. Ya, qul huwallahu ahadun. Katakanlah Allah itu ahad. Di situ berarti kita harus menetapkan ada Allah, ada namanya, ada zatnya, ada sifatnya. Ya. Kemudian katakanlah di antara nama Allah itu ahadun, yaitu yang maha esa, maha tunggal, ilahun wahid. Ya, kaitannya adalah secara rububiyah ahadun, secara uluhiyah juga ahadun. Beribadahlah hanya kepada Allah, jangan beribadah kepada yang lainnya. Dan tetapkanlah bahwasanya rububiyah Allah itu hanya hak Allah khusus baginya. Jangan mengatakan ada pencipta lain selain Allah. Ada penguasa lain selain Allah yang menguasai langit dan bumi alam semesta. Ya, demikian juga yang memberi rezeki dan seterusnya. Nah itu Kemudian Allahus Samad, dikenalkan lagi Allah itu juga As-Samad, yang maha sempurna sebenarnya. Nanti kita praktekkan dari sisi mutabaqah, tadammun dan iltizam. Jadi Allah diartikan di situ tempat bergantung, tempat meminta segala sesuatu. Kenapa Allah disebut As-Samad? Karena As-Samad itu maknanya sempurna segala-galanya. Karena kesempurnaan Allah itulah maka semuanya membutuhkan Allah. Sedangkan Allah selain mana As-Samad juga harus kita tetapkan Allah itu kalau As-Samad berarti enggak membutuhkan sesuatu apapun. Ya, Allah enggak membutuhkan sesuatu apapun. Dibuktikan dengan ayat setelahnya, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak yalid melahirkan
waliyadzubillah, walam yulad, tidak dilahirkan, tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Kenapa? Kalau melahirkan dan dilahirkan itu berarti membutuhkan yang lain. Kita lahir di dunia butuh ada yang melahirkan. Ya, demikian juga bapak kita ada yang melahirkan lagi, ibu kita semuanya. Ya, dan awal mulanya dari Nabi Adam alaihissalam, dan itu ada yang menciptakan, yaitu Allah. Adapun Allah kalau disifati dengan wiladah, ya berarti seperti makhluk, dan makhluk itu lemah membutuhkan orang lain. Makanya ditutup walam yakul lahu kufuwan ahadun. Tidak, Allah itu tidak ada sesuatu yang setara, yang sama dengannya. Jangan samakan Allah dengan makhluknya sedikit pun, baik dalam zatnya loh, zatnya apa sama sekali nggak ada, dan juga sifat-sifatnya. Adapun nama mungkin ada Rahim yang boleh, ya. Rahim, Aziz, namanya sama, tapi sifatnya, zatnya ya jauh berbeda. Ya, bahkan tidak boleh disamakan dengan sedikit pun, ya, dengan siapapun, dengan sesuatu apapun. Dan kita kenapa boleh menamakan itu, ya karena untuk meniru, mencontoh sifat Allah. Ya, misalnya Aziz yang mulia, boleh dinamakan Aziz. Ya, yang lebih utama yaitu diawali dengan Abdun. Ya, Abdul Aziz, ya, Abdul Ghafur, dan lain sebagainya. Adapun yang nama Allah yang enggak boleh ya dipakai, ya nama Allah itu sendiri, kemudian ada nama Ar-Rahman. Ya, boleh dinamai Ar-Rahman tapi ditambahi Abdurrahman, atau Allah ditambahkan Abdullah. Enggak boleh juga dinamakan Khaliq. Ya, harus Abdul Khaliq. Ya, karena itu berarti seolah-olah mengatakan ada Khaliq selain Allah, ada Rahman selain Allah, ada Allah selain Allah. Ya enggak mungkin. Ya, waliyadzubillah. Ya itu ya. Nah, kita mulai sekali lagi tentang nama Allah, ya, yang disebutkan dan juga sifatnya disebutkan dari surat Al-Ikhlas. Poinnya adalah tetapkan sebagaimana ditetapkan dan nafikan sebagaimana dinafikan. Secara umum, ya, dari ayat pertama, qul huwallahu ahad, mengandung penetapan atau penafian? Ya, penetapan. Tetapkanlah Allah itu punya nama Ahadun. Adapun kandungannya ini luas, ya. Tetapkanlah Allah itu ada. Tetapkanlah Allah memiliki sifatnya, memiliki nama-namanya. Kemudian ayat kedua, Allahu Samad, mengandung ya itsbat, penetapan. Allah ada, Allah punya sifat, Allah punya zat, Allah punya nama. Di antara nama Allah adalah As-Samad. Kandungannya apa? Nah, nanti setelah ini. Kemudian lam yalid wa lam yulad, mengandung ya nafiu. Nafikan bahwasanya Allah itu memiliki sifat wiladah. Enggak. Wiladah itu untuk makhluk. Ya, melahirkan dan dilahirkan itu sifatnya makhluk. Ya, punya anak, punya bapak itu sifatnya makhluk, sedangkan Allah tidak punya anak dan enggak disifati dengan sifat itu, kan itu sifat manusia. Sifat ketuhanan itu ya bukan yang punya anak dan punya bapak. Dan ini juga bantahan bagi orang-orang Nasara yang mengatakan ya Isa bin Allah, atau orang Yahudi yang mengatakan Uzair bin Allah, yang mengatakan Isa anak Allah, Uzair anak Allah. Ya, sehingga mereka kacau tentang ketuhanannya. Ada Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan itu, itu jadi satu. Nah, ini dibantah dengan qul huwallahu ahad. Ya, jadi Allah tidak disifati dengan melahirkan dan dilahirkan, waliyadzubillah. Ya, karena itu sekali lagi sifat manusia. Manusia kalau disifati dengan ini dia menjadi sempurna. Ada orang punya bapak, punya ibu, punya kakek, nenek, punya anak, ya sebelumnya punya istri, punya kakak, lengkap ini. Berarti sempurna. Tapi kalau ada seorang manusia, bapak enggak ada sudah, ya. Ibu enggak ada, anak enggak ada, istri enggak ada, dia dememple, sempurna atau tidak itu? Enggak sempurna. Tapi Allah kebalikannya. Ya, makanya laisa kamitslihi syai'un. Makanya ditutup, nafikan sifat tadi dan ditutup dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti ayat keempat ini mengandung ya nafi atau itsbat. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dua-duanya bisa nih. Yaitu menetapkan Allah itu enggak ada yang menyerupainya dan jangan serupakan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah dalil pertama yang disebutkan oleh penulis Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah tentang wajibnya kita menetapkan sebagaimana ditetapkan oleh Allah, dan wajibnya kita menafikan sebagaimana Allah nafikan ya tentang dirinya di dalam Al-Qur'an.
Jadi ini rinci ya. Makanya dijelaskan di situ yang sudah ya, semoga dari penjelasan itu dari ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di ya. Semoga di halaman 56. Ketika diterangkan di situ ayat-ayat ini ya, merupakan nas-nas yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah yang dalam bab iman kepada ya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus menafikan, ya, wajib menafikan dan menetapkan, namun dengan kaidah tanpa diabangi ta'til, tahrif, ya, kemudian tanpa ditakyif dan tanpa ditamtsil. Ya, itu sudah insyaallah. Kemudian diterangkan lagi kenapa Al-Quran itu, kenapa Al-Ikhlas itu ya menjadi seperti Al-Quran sudah ya. Itu yang disebutkan di halaman 56 bagian akhir. Itu kembali kepada 3 ilmu. Al-Quran itu mengandung 3 ilmu. Ilmu tentang hukum-hukum syariat, ilmu fikih, ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Yang kedua tentang balasan amal-amal, sebab-sebab orang yang beramal diberi balasan, itu terkandung dalam janji-janji dan ancaman. Kemudian yang ketiga mengandung ilmu tauhid. Wajib kita mengimaninya. Al-Ikhlas ini mengandung salah satu di antara 3 ilmu tadi, yaitu tentang ilmu tauhid. Itu dari sisi ya penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya, bahwasanya kenapa Al-Ikhlas itu seperti Al-Quran? Karena Al-Quran mengandung 3 ilmu. Ilmu hukum syariat, ilmu tentang balasan janji ancaman, dan ilmu tentang tauhid. Sehingga diambil satu menjadi sepertiga. Kalau dari Syekh bin Baz, yang tadi dilihat dari sisi berita, khobar dan insya. Berita tentang Allah, berita tentang makhluk-makhluknya, semuanya itu berita tentang Allah sehingga sepertiganya. Adapun dari Ustaz Ibnu Yazid rahimahullah, itu dijelaskan lagi kenapa Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Ya, karena mengandung yang pertama perintah dan larangan, yang kedua mengandung kisah-kisah, dan yang ketiga mengandung ilmu tauhid. Lalu bagaimana mendudukkannya, mana yang kita ambil? Semuanya. Ya, bagi kita yang mudah apa? Yang tadi mungkin lebih mudah, oh Al-Quran itu isinya hukum-hukum, Al-Quran itu isinya kisah-kisah, Al-Quran itu isinya tauhid semuanya. Berhubung Al-Ikhlas itu mengandung tauhid semuanya, ya maka ya Al-Quran sepertiga Al-Quran. Itu ya. Nah, kita ambil contoh lain ini biar paham. Al-Fatihah misalnya. Al-Fatihah itu di antara namanya dan julukannya adalah Ummul Quran, Ummul Kitab. Berarti induknya Alkitab, Al-Quran. Berarti isinya mengandung hukum ada, ya, mengandung apa? Ya, kisah-kisah ada, ya, mengandung tauhid ada juga. Ada ya? Kira-kira di Al-Fatihah? Ya, itu kalau didalami semuanya. Apa dengan di sini ada tafsir surat Al-Fatihah ya? Ada ya? Kajian surat tafsir Al-Fatihah? Ada ya? Nah, silakan nanti dipelajari. Ya, itu mengandung semuanya ada. Kita ambil contoh, mana kisah dalam surat Al-Fatihah? Mana ada kisah di surat Al-Fatihah? Pada ayat mana ya? Nah, itu ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Secara tidak langsung kita disuruh ya ke belakang siapa mereka itu, ditafsirkan di surat An-Nisa ayat 69 ya, yaitu ma'an nabiyyin minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Sehingga kita diminta untuk mempelajari jalan orang-orang yang disebutkan diberi nikmat, jalan para nabi, ada kisahnya mereka. Kemudian para siddiqin, ini ada yang mengartikan ahli ilmu, para ulama, orang yang punya ilmu. Kemudian juga syuhada, ya, yaitu para syahid dan orang-orang soleh. Ya, dan juga ada kisah tentang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti kita diminta untuk mempelajari bagaimana kisah-kisah orang Yahudi dan kisah-kisah orang Nasara yang kita ambil pelajaran, jangan kita mengikuti mereka. Ya, itu contoh di surat Al-Fatihah. Jadi disebutkan Al-Fatihah itulah induknya Al-Quran, berarti mengandung hukum iya, mengandung kisah iya, dan mengandung tauhid iya. Bahkan dalam Al-Fatihah mengandung 3 macam jenis tauhid, ya uluhiyah, ya rububiyah, dan juga asma wa sifat semuanya. Makanya Al-Quran itu intinya berada di surat
Al-Fatihah. Dan inti dari surat Al-Fatihah adalah masalah tauhid, terletak pada ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Lanjut nggih. Atau ada yang ditanyakan? Ini kita tuntaskan nih dari surat Al-Ikhlas insyaallah. Nggih, silakan. Mengenai ayat kursi ini apakah sama dengan karena ayat kursi ini kan juga salah satu. Oh nggih. Ini penjelasan para ulama kalau ditanya ayat mana yang paling agung, surat mana yang paling agung, yang paling mulia dalam Al-Qur'an, jawabannya Al-Fatihah. Surat yang paling agung dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Ummul Kitab, Fatihatul Kitab, Sab'ul Mathani. Ya, induknya Al-Qur'an, pembuka Al-Qur'an, dan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Adapun kalau ditanya ayat mana yang paling agung dalam ayat-ayat Al-Qur'an, jawabannya adalah ayatul kursi yang di surat Al-Baqarah. Kenapa disebut surat yang paling agung? Karena menyebutkan nama-nama dan sifat Allah yang sangat agung dan mulia. Nih, kalau kita bedah dikit nih, surat ayat kursi itu banyak mengandung nama-nama dan ya sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya adalah kalau kita lihat dari pembuka. Ya, misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu sudah ya ada berapa di situ? Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Itu nama-nama sifat-sifat yang agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah itu sendiri disebut dengan Ismullahil A'zam. Ya, siapa yang meminta dengannya Allah akan mengijabahi. Siapa yang berdoa dengannya Allah akan kabulkan. Kalau kita menyebut ya Allah, Allahumma, itu sebenarnya kita bertawassul dengan nama Allah itu sendiri. Ya. Kemudian berbicara tentang Hayyu, itu nama Allah yang agung, Qayyum. Makanya sering kita berdoa ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya. Kemudian di situ ada sifat Allah yang harus kita nafikan, la ta'khudhuhu sinah wala naum. Berarti kita nggak boleh menetapkan Allah memiliki sifat kurang, aib. Salah satunya adalah sinah, ngantuk, dan juga tidur. Ini berarti efeknya membicarakan sifat Allah dan nama Allah yang lain. Berarti Allah itu maha kuasa, maha kuat, maha hidup, tidak akan pernah mati, ya, maha semuanya lengkap sempurna. Ya, kebalikannya. Ya, belum lagi ayat-ayat setelahnya, semuanya itu membicarakan tentang nama-nama Allah dan sifatnya yang sangat mulia. Nah, itulah disebut dengan ayatul kursi, a'zamul ayah fil Quran, yaitu ayat yang paling agung dalam Al-Quran, yaitu ayatul kursi. Adapun kaitannya dengan kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, itu sifat Allah ya. Bukan kursi yang kita duduk ini, bukan. Kursi Allah itu artinya adalah maudhi'u qadamain lillahi ta'ala, tempat 2 kaki Allah. Bagaimananya? Nah, ini kembali ke kaidah. Jangan ditaktil, jangan ditakwil, jangan ditakyif, dan jangan ditamtsil. Udah, kursi Allah wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Ya, kursi Allah, tempat pijakan kaki Allah itu luasnya seluas langit dan bumi. Seperti apa? Sudah wallahu a'lam bishawab. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah wallahu a'lam bishawab itu fil kaifiyah. Dalam kaifiyahnya, adapun tentang ilmunya, ya, tentang hakikatnya kita mengimaninya. Adapun tentang bagaimananya, inilah yang kita nggak ikut di sana. Kenapa? Nggak mampu, nggak menjangkaunya. Yaitu wasi'a kursiyyus samawati. Kemudian ditutup dengan wa huwal aliyyul azim. Nah, itu ada rahasianya juga yang harus kita lihat. Ya, Ali maha tinggi, al-azim yang maha agung. Ya, sifatnya. Berarti benar-benar mulia ayat ini, sehingga siapa yang membacanya ayat ini di malam hari, ya, maka Allah akan berikan penjagaan sampai ya pagi harinya. Nah, monggo ini bisa kita amalkan nih di pagi hari dan sore hari, bahkan sebelum tidur. Ini bahkan ini menjadi ayat-ayat yang mulia yang hendaklah kita ya membacanya terus mempelajarinya. Wallahu a'lam bishawab. Itu nggih. Nggih, kita lanjut ini. Ada waktu 10 menit nih sebelum tanya jawab. Kita selesaikan di qul huwallahu ahad. Nggih, monggo dibuka. Nah, itu di halaman 57 nggih. Kandungan surat Al-Ikhlas dari Syekh Abdurrahman Sa'di yang mengandung pokok-pokok kaidah-kaidah dari ilmu tauhid. Karena di situ ada Allahu Ahadun.
Ini maksudnya adalah Allah menyendiri, esa, tunggal. Apanya? Keagungannya, kesempurnaannya, ya, keindahannya, kemuliaannya, ya, kibriyauhu, kesombongannya, keagungannya. Karena dialah Allah yang berhak untuk sombong. Ya, di antara hadis yang menyebutkan hal itu dari hadis qudsi, ya, Allah mengatakan yaitu al-'azamah, ya, al-'azamatu ridai atau izari, ya, wal kibriyau ridai, ya, atau kebalikannya, ini saya lupa hadisnya. Yang intinya bahwasanya kibriya wal 'azamah itu adalah sifat Allah yang khusus baginya. Gak boleh ada seorang pun yang mencabutnya. Gak boleh ada seorang pun yang menanding-nandingi sifat keagungan dan sifat kesombongan. Kenapa? Ya, kaitannya sifat Allah itu sempurna, tidak ada aib dan kekurangan. Kalau Allah sombong itu memang hak Allah. Namun jangan lupa, kesombongannya tidak membuat Allah zalim. Beda dengan manusia. Kalau sudah sombong, sudah ini, sudah itu, akhirnya zalim. Nah, makanya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, itu ya. Kemudian disebutkan lagi karena ada nama Allah itu As-Samad, yaitu Allah yang sebagai tempat bergantung kita, ya, tempat kita meminta. Karena As-Samad itu maknanya ya sempurna. Nah, mohon dilihat di catatan kaki dari penerjemah Ustaz Yazid rahimahullah. Beliau menafsirkan tentang Allah As-Samad, maksudnya menukilkan tafsir dari tafsir At-Tabari. Ya, kita bacakan di situ keagungan nama Allah As-Samad. Sekali lagi, secara iltizam mengharuskan kita untuk menetapkan nama Allah yang lain, sifat Allah yang lain. Kita lihat di situ, ya. Kita bacakan teksnya dari tafsir At-Tabari. Jadi firman Allah As-Samad, ya, yaqul itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Jadi tafsirnya sanadnya sampai ke Abdullah bin Abbas. Bisa dilihat di tafsir At-Tabari. As-Samad maknanya adalah As-Sayyid. As-Sayyid artinya ya, apa itu? Ya, maha sempurna. Sayyid sebenarnya itu adalah alladzi qad kamula fi su'dadihi. Sayyid, pemimpin, pemuka yang sempurna kepemimpinannya, tuan. Kemudian wasyarif alladzi qad kamula fi syarafi. Syarif orang bukan orang, ya, ngapunten, salah sebut, yaitu asyarif yang maha mulia, yang sempurna kemuliaannya. Al-azim, maha agung, yang sempurna keagungannya. Ya, kemudian Al-Halim yang maha santun, yang sempurna kebaikannya. Wal Ghani, ya, yang maha kaya, yang qad kamula ghinahu, yang sempurna kekayaannya. Al-Jabbar, ya, yang maha perkasa, yang sempurna keperkasaannya, ya, dan sempurna kemuliaannya. Al-Alim alladzi qad kamula fi ilmi, yaitu yang maha berilmu, mengetahui, yang sempurna keilmuannya. Al-Hakim yang maha bijaksana, yang sempurna kebijaksanaannya. Wa huwa alladzi qad kamula fi anwa'i syaraf was su'dat wa huwa Allah Subhanahu wa taala fi hadhihi sifat. La tanbaghi illa lahu. Jadi dialah Allah yang memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna. Sehingga di sini, ya, membicarakan nama Allah satu malah membicarakan nama Allah yang lain. Karena itu iltizamnya, keharusannya. Itu yang diterjemahkan di situ, ya. Jadi dari nama Allah As-Samad itu mengandung nama Allah yang lain, yaitu Al-Azim, Al-Alim, ya, Al-Halim, Al-Jabbar, ya, kemudian tadi Al-Kabir, Al-Alim, dan seterusnya. Ya, mengandung Al-Hakim, ya, Al-Hakim, Al-Halim, dan seterusnya. Ya, makanya dikatakan kenapa Allah disebut As-Samad, karena yang sempurna dari segala macam sisi kemuliaannya, kedudukannya, sehingga pantaslah kita bergantung kepadanya. Ya, kalau dalam bahasa Arab pemimpin disebut Samad itu kalau, ya, dia bisa memecahkan segala masalah dari kaumnya. Ada masalah, datang ke pemimpin itu selesai. Ada kurang ini, datang ke sana dikasih, selesai. Ada kekurangan, datang ke sana selesai. Itu baru As-Samad. Ya, kalau itu dalam istilah Arab kaum dahulu, yang disebut pemimpin yang samad adalah yang bisa segala-galanya. Ya, adapun Allah, walillahil matsalul a'la. Allah memiliki sifat yang lebih sempurna lagi. Nah, itu, ya. Makanya dikatakan Allah itu, monggo dilihat di halaman 57 bagian akhir dari penjelasan Syekh Abdurrahman Sa'di. Allah itu adalah Rabb yang Maha Agung.
yang merupakan puncak dari kedudukan tertinggi, yang maha agung lagi sempurna keagungannya, yang maha mengetahui, ya, yang maha mengetahui dan sempurna ilmunya, yang maha bijaksana, sempurna hukum-hukumnya, maha adil. Allah maha sempurna seluruh nama-nama dan sifatnya. Sehingga ketika kita membaca As-Samad, ini berarti sudah puncak-puncaknya itu. Makanya kita harus bergantung kepadanya. Namun harus diingat kesempurnaan Allah tadi yang mengharuskan kita menetapkan Allah itu ghani. Ya, Allah tidak memerlukan makhluknya sedikit pun. Ya. Kemudian disebutkan halaman 58, di antara makna As-Samad adalah Allah yang zatnya dituju oleh seluruh makhluk. Semua hajat kepentingan itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kalau saat ini dalam hadis, ya, secara makna, kalau semua makhluk mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat berkumpul di satu tempat, jinnya, manusianya, semuanya minta satu persatu, apakah bagi Allah mudah mengijabahinya? Amat sangat mudah. Bahkan di situ dijelaskan oleh para ulama, ada nama Allah As-Sami dan Al-Alim. Allah mendengar semua permintaan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, dan gak ada yang bagi Allah itu samar. Berbeda dengan makhluk. Ini hanya sekian aja ya, semuanya ngomong minta satu persatu. Ya, sisi gantian dulu. Nah, bagi Allah tidak seperti itu sama sekali. Ya, bahkan memenuhi kebutuhannya sih satu dulu, besok ya. Nah, Allah tidak. Ya, seketika itu, dan itu tidak mengurangi kemuliaan Allah, kerajaan Allah sedikit pun, secuil pun enggak. Diumpamakan hanya seperti ya tetesan air yang berkurang dari jarum yang dicelupkan. Tes gitu aja. Berarti ya sama sekali enggak berkurang. Ya, itulah Samadnya Allah, kesempurnaan Allah, sifat Allah yang hendaklah ini kita agungkan surat Al-Ikhlas ini. Makanya ditanyakan kemarin, sampai sahabat selalu membaca surat ini. Ya, dibaca di setiap kali sholat, diselingi di setiap surat. Boleh, silahkan kalau kita mengamalkan ya sebagaimana disetujui oleh Rasulullah ketika hal itu dilaporkan. Ini namanya sunnah takririyah. Ya, sunnah dari persetujuan Rasulullah ketika ada sahabat yang selalu membaca surat Al-Ikhlas di setiap sholatnya. Monggo. Ya, siapa yang mencintai Al-Ikhlas maka Allah akan yang memberikan keutamaan pada dirinya. Yaitu ya, makna Allah As-Samad. Jadi sempurna, Maha Esa, yang dinamakan yaitu semua makhluk membutuhkannya. Dan ini mengandung penetapan rincian nama-nama Allah yang baik, yang sifat-sifatnya tinggi. Ya, dan inilah salah satu di antara macam tauhid, yaitu tauhid itsbat. Ya, ada istilah ulama dalam pembagian tauhid nih, ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ada yang membagi menjadi dua, yang namanya tauhid itsbat wal ma'rifah, ada tauhid al-qasd wa talab. Ya, tapi ini istilah ini jarang ya, karena nanti membuat orang bingung ya atau kurang paham. Sebenarnya maknanya sama. Jadi tauhid itsbat itu menetapkan nama-nama dan Allah, nama-nama dan sifatnya, itu sama dengan tauhid asma wa sifat. Tauhid ma'rifah, mengenal Allah. Ya, tauhid al-qasd wa talab, itu yang tauhid itsbat wal ma'rifah, itu mengandung tauhid asma wa sifat dan rububiyah. Adapun tauhidul qasdi wa talab, yang mengesahkan Allah dalam tujuan dan permintaan, berarti itu tauhid uluhiyah. Ya, sehingga dua-duanya sama. Itu dijelaskan oleh para ulama ya tentang pembagian tauhid. Sekali lagi, para ulama membagi-bagi itu tujuannya untuk memudahkan. Jangan dianggap bid'ah. Mana ada, Rasulullah enggak ada dalilnya tauhid 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Di Al-Qur'an, hadis enggak akan ketemu teksnya itu. Ya, lalu kok muncul itu? Ya, untuk memudahkan. Ya, kalau enggak ada para ulama, apa kita bisa belajar sendiri? Ya enggak bisa. Ya, sebagaimana muncul ya rukun sholat, rukun haji, ya rukun puasa, syarat-syaratnya dan seterusnya. Semuanya itu memudahkan, dan kita bersyukur dimudahkan ya, karena mereka adalah warasatul anbiya. Mereka adalah penerus warisan para nabi. Ya. Rahimahumullah ajma'in. Ya, kemudian disebutkan di situ macam yang kedua, yaitu tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Artinya berarti di sini menafikan lam yalid walam yulad, yang walam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian juga tidak ada yang setara, serupa, sebanding dengan Allah sedikit pun, siapapun enggak ada.
Ya, makanya dikatakan ketika ini terkumpul pada seorang hamba, kedudukan itu yang disebutkan dalam surat ini, maka dia harus membersihkan, mensucikan Allah dari setiap sifat kekurangan, sifat sekutu, ya, kesamaan atau penyerupaan, dan dia harus bersaksi dengan hatinya dengan keesaan ini, ya, dengan kesombongan dan keagungan Allah. Jadi kesombongan itu maksudnya hak Allah, gitu. Yang berhak untuk sombong ya memang Allah. Ya, kenapa? Sombong itu maksudnya gak ada yang bisa mengalahkan dan itu pantas dan berhak bagi Allah. Adapun manusia, ya, apakah ada yang berhak sombong? Misalnya sombong dengan hartanya. Ya, kalau Allah sombong itu abadi, kekal, gak ada yang bisa mengalahkan dan itu sifat Allah, gak boleh kita menandinginya. Kalau manusia sombong misalnya dengan hartanya, bertahan sampai kapan hartanya? Ya, bentar lagi mati, udah selesai. Sombong dengan kekuasaannya, ya paling digulingkan atau mati, udah selesai. Sombong dengan ilmunya, ya ilmunya seberapa? Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi dan Allah alim, maha mengetahui, yang lebih berilmu. Dan itu juga pemberian Allah, ya karunia Allah yang Allah beri. Makanya manusia gak berhak, gak pantas untuk sombong sedikit pun, karena sombong itu sifatnya Allah. Siapa yang mencoba menandingi Allah maka Allah akan menghukumnya. Makanya ada hadis, la yadkhul jannah man qala fi qalbihi mithlu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang di hatinya ada sebesar zarrah kesombongan. Zarrah loh ya. Zarrah itu ya beletuk gitu ya. Ya, sesuatu yang kecil yang kita bersih-bersih yang terbang itu. Atau semut kecil yang hitam. Itu sudah ya dianggap kesombongan itu akan menghalanginya masuk surga. Ya apalagi sombongnya sebesar apa? Ya nggak pernah nyundul langit pun sekali ya. Jadi kesombongan sebesar apapun itu ya bukan sifat manusia. Sifat manusia apa? Kebalikannya. Tawadhu, ya rendah hati, yang menerima kebenaran, tidak meremehkan manusia, dan semuanya dikembalikan kepada Allah. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya itu jadi kemudian sifat mengharuskan kita menetapkan sifat-sifat Allah yang sempurna. Yaitu semuanya kembali kepada nama Allah Al-Ahadu As-Samad, yang Maha Tunggal, yang zatnya itu tempat bergantung segala sesuatu dan Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Allah ghaniyun 'anil alamin. Kemudian ditutup di situ ya. Kemudian hamba tersebut menuju Rabb-nya kepada Allah dalam setiap ibadah, ya baik lahirnya maupun batinnya. Kita coba mengamalkan surat Al-Ikhlas ini. Sering-sering membacanya di dalam sholat. Sebenarnya itu surat favorit kita ya. Benar ya? Tapi cepat sampai enggak apa ini maknanya, pokoknya cepat selesai. Ya, padahal maknanya itu sepertiga Al-Qur'an loh ya. Sepertiga Al-Qur'an. Ya, demikian juga itu adalah semuanya menetapkan tentang tauhid, dan tauhid itu inti ibadah, dan tauhid itu tujuan makhluk diciptakan. Masa kita enggak mendalami Al-Ikhlas ini? Itu ya. Dan ini harus diyakini secara sempurna baik dalam keyakinan kita dan amal perbuatan kita, sehingga harus ada tauhid i'tiqad dan tauhid amal, yaitu secara keyakinan dan juga secara amal. Nah itu ya. Ini kita tutup dengan hadis ya, tentang keutamaan doa dengan membaca nama Allah ini. Mungkin ada yang pernah dengar ya, tentang. Nah ini kita bacakan doanya ya. Ini sebagai tawasul kita dalam berdoa. Ya disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Albani. Sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u atau rajulan yad'u wa huwa yaqul. Nabi pernah mendengar seseorang, ya sahabat tentunya, berdoa dengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu al-ahadus samad la ilaha illa anta. Kita ulangi ya. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian qala faqala walladzi nafsi biyadihi laqad sa'alallaha bismihil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Kita terjemahkan ya. Jadi seorang tadi berdoa dengan menyebut lafaz-lafaz ini. Allahumma inni as'aluka.
Ya Allah, Allahumma itu artinya apa ya? Ya Allah. Ya, Allahumma itu artinya ya Allah, inni sungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu bi anni asyhadu. Ini tawasulnya. Tawasulnya adalah bahwasanya saya bersaksi annaka anta, bahwasanya engkau adalah Allah, antallah la ilaha illa anta, bahwasanya engkau tidak ada sesembahan yang hak kecuali engkau. Ini mengandung tauhid. Berarti di sini tawasul dengan tauhid. Ya. Itu di antara tawasul yang diperbolehkan adalah tawasul dengan amal soleh. Ya, tawasul dengan nama-nama dan sifatnya. Ya, dan tawasul dengan ya, nama-nama dengan tawasul dengan doa orang soleh itu diperbolehkan. Ya, kemudian kita sebut lagi nama Allah di situ la ilaha illa antal ahadus samad. Engkaulah ya Allah yang tidak ada sesembahan kecuali engkau, engkaulah al ahadus samad. Engkaulah yang maha tunggal dan maha sempurna tadi, tempat bergantung segala sesuatu. Alladzi lam yalid walam yulad, yang tidak beranak, tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan engkau tidak sama dengan setara dengan seorang pun dengan sesuatu apapun. Maka Nabi mengatakan, demi jiwaku yang berada di tangannya, demi Allah, sungguh dia telah meminta dengan nama Allah yang maha agung, bahkan yang paling agung, a'zam. Nama Allah yang paling agung adalah Allah itu sendiri. Alladzi idza du'iya bihi ajab, kalau dia meminta dengan menyebut nama itu maka Allah akan mengabulkan, dan kalau dia meminta dengan nama itu pasti Allah akan memberikan. Jadi moga bisa dihafalkan ya, pas kita doa nih, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baru setelah itu kita berdoa apa yang kita inginkan di situ. Itu namanya tawasul dengan nama-nama dan sifatnya. Yang mudah, yang sering mungkin kita pakai ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits, baru kita minta. Ya, atau doa Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, baru kita minta. Atau kalau nggak bisa Al-Fatihah itu diamalkan. Kita muji Allah dulu, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Baru kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru kita minta ihdinas siratal mustaqim dan minta kita yang lainnya. Atau kita minta dengan nama-nama sesuai kebutuhan kita. Ya, pas lagi membutuhkan rezeki, ya Allah ya Razzaq urzuqni. Kita butuh ampunan, ya Allah ya Ghafur ighfirli. Kita butuh rahmat, ya Allah ya Rahman irhamni. Ya, kita butuh kemuliaan, ya Allah ya Aziz a'izzani. Butuh kelembutan, ya Allah ya Latif ultuf bi. Ya, dan seterusnya. Nah, itu ya. Itu adab-adab berdoa yang hendaklah kita ya memperhatikan adab-adab itu. Ya, enggak langsung minta, ya Allah langsung. Ya, boleh-boleh saja gitu. Tapi adab-adabnya. Ya, karena Allah menyukai pujian dan semua pujian kembali kepadanya. Sanjung-sanjung dulu Allah, ya, kemudian kita merunduk, ya, kemudian kita mengakui dosa-dosa kita. Nah, baru setelah itu minta kebutuhan kita. Itulah adab dalam berdoa yang lebih tepat. Ya, itu ya, wallahu a'lam bishawab. Itu nanti bisa dicek, dilihat di penjelasan kitab Imam Ibnu Qayyim ya, dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa tentang doa. Ya, di situ doa adalah perkara yang sangat agung. Itu adalah tantangan Allah kepada kita, ud'uni astajib lakum. Ya, mintalah kepadaku pasti aku akan mengabulkan, tapi ada adab-adabnya. Ya, ada syarat-syaratnya. Ada penghalang-penghalangnya harus dihilangkan. Ya. Dan ditambah lagi di waktu-waktu yang mustajab, di tempat-tempat yang mustajab, ditambah lagi dengan lafaz-lafaz sebelum berdoa. Salah satunya adalah ini. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa antal ahadus samad. Ya, bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa al ahadus samad, dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu yang bisa kita ambil pelajaran. Adapun di halaman 59 dikit ya. Sekedarnya saja nanti kita lanjutkan tentang dalil berikutnya yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang nafyu dan itsbat. Nah, ini terletak di surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat 255 atau disebut dengan ayat kursi. Kita lihat nih, apa yang bisa kita tetapkan dari ayat ini? Allah. Kemudian ada nafi, la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak illallah, menetapkan lagi. Al-Hayyu,
kita tetapkan Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum maha mengurusi makhluknya. La ta'khudhuhu sinah, kita harus menafikan Allah enggak memiliki sifat sinah, wala naum, jadi tidak pula tidur karena itu sifat kurang. Kalau Allah mengantuk dan tidur maka luput semua pengawasannya dan ya enggak mungkin, mustahil. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ard, lahu ma, Allah memiliki, merajai apapun yang di langit yang berlapis-lapis, samawat, dan juga al-ardi yang berlapis-lapis pula. Berarti ini tentang rububiyah Allah. Man dzalladzi yashfa' indahu illa bi'idnih, ada sifat Allah yang memberi syafaat, walillahi syafa'atu jami'ah. Syafaat itu milik Allah, maka mintalah pula kepada Allah. Dan syafaat itu ada syaratnya, yaitu ridha dan izin Allah. Mana dalilnya? Illa bi'idnih. Siapapun kelak akan bisa memberi syafaat namun dengan izin Allah. Ya, jadi enggak boleh minta syafaat kepada makhluk, tapi mintalah kepada Allah. Ya, kemudian Allah mengizinkan makhluk itu untuk memberi syafaat. Salah satunya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ada nama Allah Ya'lam ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apapun yang di belakang mereka, di depan mereka, semuanya. Berarti ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ini menunjukkan ya kehendak Allah. Makhluk siapapun akan mengetahui, tapi bi'idnillah. Kita tahu sesuatu itu bi'idnillah, bima syaa, dengan kehendak Allah. Kalau Allah enggak menghendaki, ya kita bukan siapa-siapa. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Wasi'a kursi itu maudhi' al-qadamain. Ya, tempat pijakan kaki Allah seperti apa? Nah, ini harus dibentengi biduni ta'til, ta'wil, takyif dan tamtsil. Lalu bagaimana? Tetapkan sebagaimana mestinya, enggak usah diulat-ulat. Kalau kuwatal gitu langsung aja. Astaghfirullahaladzim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amantu billah ya Allah. Udah selesai. Ya, jangan dipikirkan lagi. Kemudian wala ya'uduhu hifdzuhuma. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Bagi Allah mudah untuk menjaga langit dan bumi tadi, sehingga kita lihat langit enggak runtuh, bumi tetap, gunung enggak terbang, matahari enggak ya berantakan, ya sampai datang waktunya. Ila ajalin musamma. Dan ditutup dengan wahwal aliyul azim, dan itulah keagungan Allah, ketinggian Allah yang harus kita imani. Nah, nanti kita bedah lagi ya bagaimana nama-nama dan sifat Allah dalam surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat kursi. Dan itulah a'dhamu ayatin fil Quran. Ya, ayat yang paling agung, paling mulia dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ya, semoga bermanfaat. Mungkin jika ada yang kurang jelas atau yang ditanyakan, ya semoga bisa terjawab sebisanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana penerapan ihsan yang benar itu? Ketika kita beribadah, dianjurkan untuk seakan-akan melihat Allah, ataupun kalau tidak bisa kita dilihat oleh Allah. Nah, itu bagaimana membayangkannya? Apakah Allah ada di depan kita atau di atas kita? Kemudian yang kedua, sebagaimana yang banyak di masyarakat itu ada nama-nama yang Abdul Rohim, Abdul Qolim, itu kabinnya Pak Rohim, Pak Qolim. Sebenarnya bagaimana? Kemudian yang ketiga, juga yang banyak dilakukan masyarakat itu ketika melakukan berdoa itu biasanya diawali dengan Al-Fatihah. Itu bagaimana? Yang pertama tentang al-ihsan ya. Untuk memahami apa itu ihsan, harus melihat hadis secara utuh menyeluruh. Nah, insyaallah kita semuanya pembahasan al-ihsan itu dimulai dari hadis apa nih? Hadis tentang malaikat Jibril mengajari Nabi dan para sahabat tentang agama. Itu bisa dilihat di hadis yang paling mudah, hadis Arba'in Nawawi, hadis kedua. Itu hadisnya panjang. Ya, ketika malaikat Jibril datang kepada para sahabat dengan bentuk manusia, tapi para sahabat nggak ada yang tahu sedikit pun. Ini dikira orang luar, tapi nggak ada jejak-jejak bekas-bekas perjalanan. Tapi ini dikira orang dalam juga nggak ada yang kenal, karena nggak ada
bekas-bekasnya. Kemudian bertanya tentang Islam dulu, mal Islam, kemudian bertanya tentang mal iman, baru bertanya tentang ihsan, baru bertanya tentang hari kiamat. Ya karena Rasulullah nggak mengetahui ilmunya, ditanya tentang tanda-tandanya dijelaskan. Atau tentang 5 itu. Nah, berarti untuk memahami ihsan kita harus belajar dulu Islam. Setelah itu belajar iman. Ya, kalau bicara tentang Islam dan iman digabung, berarti Islam itu adalah amalan-amalan zahir yang disebut dengan rukun Islam. Berarti untuk mencapai derajat ihsan, minimal tahapan awalnya kita harus mempelajari sholat, atau sebelumnya rukun Islam syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu harus kita lakukan ya dengan syarat-syaratnya terpenuhi. Kemudian diiringi dengan amalan-amalan batin yaitu iman kepada Allah. Nah, berarti kita belajar tentang iman, tentang akidah. Nah, ini salah satunya akidah al-wasitiyah, berbicara tentang masalah akidah. Kalau bicara tentang masalah akidah berarti itu berbicara tentang rukun iman. Berarti kita harus mempelajari iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, nabinya, rasulnya, hari kiamat dan takdir, 6 rukun itu. Dengan semua penjelasannya secara rinci, baru setelah kita menggabungkan Islam dan iman kita akan mencapai derajat ihsan. Ya, seperti dalam hadis itu dikatakan, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya dengan apa? Bil ilmi, bil basirah, bil hujjah. Karena kita sudah mendalami Islam, mendalami iman, rukun-rukun iman, maka itu akan tumbuh ma'rifatullah. Ya, dengan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, sehingga itu hadir dalam hati kita ketika sholat. Bukan membayangkan zatnya, tapi membayangkan keagungan Allah, nikmat Allah, kebesarannya. Ya, dan juga kita tumbuh takutnya. Itu terkumpul dalam 3 rukun ibadah: cinta, takut, dan harap. Semuanya itu harus terkumpul pas ibadah. Karena ibadah itu ya puncak cinta dan puncak ketundukan. Nah, dengan begitu kita akan merasa melihat Allah tapi bil ilmi ya, bukan bil ain. Kalau membayangkan di hadapan kita enggak. Membayangkan Allah wujudnya seperti apa tidak. Nanti jadi orang sufi ya, yang membayangkan semuanya ini adalah Allah. Ini wujudnya Allah semuanya. Ya, atau Allah menyatu dalam diriku. Aku adalah Allah, Allah adalah aku. Bingung akhirnya. Ya, atau Allah nitis kepada makhluk. Ya, enggak boleh. Nah, kalau nggak bisa mencapai derajat itu, Rasulullah mengucapkan lagi hadisnya, kalau nggak bisa merasa melihat Allah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarah. Kalau nggak bisa mencapai derajat itu karena kekurangan ilmu kita, rukun Islamnya kurang maksudnya sempurna, rukun imannya juga kurang, ilmunya tentang ma'rifatullah dan tentang tauhid kurang, maka yakinlah yang paling akhir ihsan itu adalah ka'annaka fa illam takun tarah, fa innahu yarah. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kalau enggak bisa engkau melihatnya dengan ilmu, hujjah, bukti, basirah, maka yakinlah Allah pasti melihatmu. Dari mana? Alal arsy. Ya, Allah Maha tinggi namun ketinggiannya tidak menghalanginya untuk melihat kita. Itulah sifat Allah yang sempurna. Itulah namanya disebut dengan muraqabah. Selalu merasa diawasi, dilihat oleh Allah Ta'ala. Dan itu bagaimana menggugahnya, menumbuhkannya? Nah, belajar lagi tentang masalah Islam, iman, rukun iman itu semuanya. Ya, tentang nama dan sifatnya, tauhid uluhiyah, rububiyah, keagungannya, dan yang lebih luas itu masalah asma wa sifat. Ya. Jadi tentang nama-nama dan sifat semuanya itu akan menumbuhkan takut, cinta dan harap. Ya. Dan akan menumbuhkan muraqabah. Itu ya maksud dari penerapan ihsan, ada tahapan-tahapannya, harus Islam dulu, kemudian iman dulu, baru setelah itu ihsan. Itulah tingkat tertinggi dari kondisi seorang hamba. Bukan sebagaimana yang diklaim ya atau diyakini oleh kelompok yang menyimpang, waliyadzubillah. Tingkatan paling rendah adalah syariat, kemudian ada ma'rifat, ada hakikat. Karena sudah menyatu ini, sudah enggak wajib sholat. Ya, kalau yang syariat masih terikat dengan syariat. Ya, bukannya seperti itu, tapi yang benar adalah Islam, iman, dan ya ihsan. Itu ya tentang penerapan ihsan. Dan kita bisa melihat contohnya pas ketika sholat. Contohnya aja ya.
Kalau nggak bisa menghadirkan hati kecintaan kepada Allah, pengagungannya, ya sudahlah, langsung udah saya dilihat oleh Allah gitu. Itu aja penerapannya. Tapi kita harus naik levelnya. Gimana biar kita merasakan cinta Allah, takutnya, harapannya dengan melalui ya tadabbur apa yang kita baca. Al-Fatihah kita tadabburi, doa-doa itu kita tadabburi, rukuk, sujud semuanya. Sehingga kita merasa melihat Allah bil qalbi, bil hujjah wal burhan, ya dengan hujjah, ya dengan basirah dan seterusnya. Kalau nggak bisa ya sudah, diam, anteng, merasa dilihat. Nah itu namanya muraqabah. Itu ya. Ya adapun penerapan tadi yang ditanya tentang nama Allah yang dipakai untuk penamaan manusia ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, nama Allah yang sudah ada abdunnya, ya apalagi itu seperti Abdul Khaliq, itu kalau kita pisah Al Khaliq saja, maka ini sebenarnya nggak boleh disebut Al Khaliq, harus lengkap Abdul Khaliq. Kemudian juga Abdul Rahman. Jadi 3 nama ya, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Khaliq, itu nggak bisa dipisah. Tapi yang lain mungkin bisa. Aziz ya, ada namanya Aziz, karena manusia juga punya sifat aziz, namanya saja, tapi sifat dan zat laisa kamitslihi syai'un. Jadi kalau namanya Abdul Rahman itu juga nggak boleh Rahman nggak boleh, harus lengkap Abdul Rahman. Kalau Rahim mungkin, karena di antara sifat manusia adalah Rahim, ya punya kasih sayang di situ. Kenapa nggak boleh? Kalau Rahman itu sifatnya luas, hanya Allah yang punya sifat Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim itu punya bisa dimiliki oleh sifat makhluk walaupun hakikatnya tidak sama. Jadi kesimpulannya tadi, kalau dia Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Khaliq itu nggak boleh dipisah, harus ya lengkap Abdullah, Abdul Rahman dan Abdul Khaliq. Yang lainnya ya bisa, tapi tetap itu hendaklah ditegaskan dengan makna Allah itu sendiri. Kalau itu menjadi nama kekhususan Allah, nggak boleh dinamakan kepada makhluk. Ya itu gitu. Ya kemudian yang tadi terakhir tentang Al-Fatihah, ya sebenarnya ini khilaf para ulama ya, apakah itu bagian dari mengirimkan pahala atau itu bagian dari tawasul. Kalau itu bagian dari tawasul, sebelum berdoa boleh silahkan. Sebelum kita berdoa nih, baca Al-Fatihah kemudian kita berdoa boleh silahkan. Karena itu bagian dari tawasul dengan nama Allah, dengan sifatnya, dengan tauhid, ya. Tawasul dengan amal soleh yang kita lakukan membaca Al-Fatihah. Tapi kalau itu digunakan seperti kebiasaan orang nih, ila hadratin Nabi atau ila Al-Fatihah, itu niatnya pasti apa ini? Ngirim itu, yang ngirim pahala. Ya dan itu ada khilaf. Tapi kalaupun kita menggunakan pahala itu bisa nyampe kok. Nah kita lihat khairul huda hudan Nabi. Sebab petunjuk adalah petunjuk Nabi. Apakah Nabi pernah melakukan kirim-kirim seperti itu dengan Al-Fatihah? Enggak pernah. Dan para sahabat lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya itu baik, pasti para sahabat sudah mendahulinya. Dan para sahabat tidak diriwayatkan Al-Fatihah di setiap momen, setiap itu enggak ada. Berarti kita ikut petunjuk siapa? Ya petunjuk Nabi dan para sahabatnya. Ya, kalau itu digunakan di konteks-konteks tadi, untuk ini Al-Fatihah, untuk orang yang sudah meninggal Al-Fatihah, untuk diri kita ya biar dapat hidayah, untuk anak kita biar soleh dan solehah Al-Fatihah, semuanya Al-Fatihah kita tujukan untuk diri kita, keluarga kita dan seterusnya. Ya, kalaupun itu kita memandang itu doanya bisa nyampe loh, bukan doanya, pahalanya bisa nyampe loh, ya sudah kita anggap itu boleh. Tapi sekali lagi khairul huda hudan Nabi. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Sebaik petunjuk adalah petunjuk Nabi, dan sebaik manusia setelah Nabi adalah para sahabatnya. Ternyata mereka enggak melakukan itu, ya sudah kita mengikuti mereka. Adapun praktek yang dibolehkan tadi tawasul, bukan kirim pahala. Ya tawasul dengan Al-Fatihah untuk kita sendiri ya, kemudian kita berdoa. Monggo silakan. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Sampun? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui derajat orang Islam ini kan
Islam ini kan yang pertama Muslim, dia tahu rukun Islam. Kemudian yang kedua menginjak mukmin, karena dia ditambah dengan iman, rukun iman yang 6 itu. Kemudian tadi muksin, ditambah dengan ihsan tadi. Nah, satu lagi mutakin, kalau salah seperti itu. Apakah tingkatnya seperti ini? Karena Allah sendiri yang menyampaikan seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ta'ala untuk berpuasa itu kan. Banyak mengenai ini hal ini. Kalau tadi muksin itu bukan yang mengajarkan ya malaikat Jibril, tentunya ya dari Allah. Tapi kalau takun ini mutakin ini kan langsung dari Allah mulai di dalam Al-Quran. Ini mohon arah Ustaz, karena Allah kan menyukai orang yang bertakwa. Dia sebagai manusia bertakwa. Ini untuk penjelasan hal ini. Yang kedua Ustaz, Al-Quran ini kan mulai dari surat pertama Al-Fatihah sampai terakhir 112 itu surat Al-Ikhlas, 113 surat Al-Falaq, kemudian Anas 114 yang terakhir Ustaz. Ini mohon tanya Ustaz, karena Al-Ikhlas ini kan sudah dijelaskan ini pokok tauhid yang ada di situ. Di Al-Ikhlas ini harusnya kan kita membacanya pada waktu sholat itu kan di rokaat pertama. Namun kenyataannya kan seperti sholat puasa itu kan aneh ya Ustaz. Sholat witir. Itu kan surat-suratnya kan rokaat terakhir kan Ustaz. Misalnya rokaatnya mungkin 11 ya yang terakhir ya Al-Ikhlas itu. Atau mungkin trikul itu ya, 3 itu ya pasangan itu. Kalau 23 ya mungkin ya 21, 22, 23 kan begitu. Nah ini mohon arah Ustaz sebaiknya bagaimana? Apakah ini bisa kita di depan harusnya kan setelah Al-Fatihah kita Al-Ikhlas akan lebih sempurna mengenai pengagungan kepada Allah, ujian kepada Allah. Mohon arah Ustaz karena kami juga nggak tahu turunnya, harusnya kan memang tahu pokok-pokok tauhid ini turunnya memang di awal-awal Ustaz. Jadi ya, mungkin hanya penyusunan aja di dalam Al-Quran dia menjadikan surat yang agak terakhir gitu Ustaz. Mohon arahan mengenai hal ini Ustaz, sebaiknya di dalam sholat itu kita membacanya bagaimana Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama yang tadi dibedakan atau dijelaskan tentang muslim, mukmin dan muhsin. Ya, dan juga muttaqin. Ya, mendudukannya sekali lagi harus melihat konteks dari dalil tersebut. Ya, kenapa muncul ya tingkatan-tingkatan muslim, mukmin dan muhsin? Karena hadis itu konteksnya satu utuh kemudian dijelaskan satu persatu. Itu menunjukkan tartib, menunjukkan apa? Tingkatan-tingkatan. Adapun muttaqin itu disebutkan bukan tingkatan-tingkatan. Itu hanya sifat. Sifat dari seorang muslim, sifat seorang mukmin, sifat seorang muhsin itu yang muttaqin. Kenapa? Ayat-ayat tentang muttaqin itu terpisah. Enggak ada yang disebutkan secara utuh kemudian menunjukkan tingkatan. Ya. Contoh yang agar kita lebih mudah, banyak di ayat itu secara terpisah disebutkan wallahu yuhibbus sabirin. Nah, berarti apa bedanya? Muttaqin dan sabirin mana tingkatannya? Ya, Allah yuhibbut tawwabin. Orang-orang tawwabin ini tingkatannya di mana? Kemudian Allah mencintai orang-orang yang muhsinin disebutkan di ayat terpisah. Ya, mutasaddiqin, mutatahhirin. Itu namanya semuanya sifat ya, bukan tingkatan. Tapi itu sifat orang-orang beriman. Dan iman ketika disebut terpisah dengan Islam, Islam itu ya iman, iman itu ya Islam. Muslim ya mukmin, mukmin ya muslim. Kalau disebut terpisah.
Tapi kalau disebut secara utuh, maka Islam dibedakan menjadi tingkat-tingkat tadi. Yang paling rendah adalah tingkatan Islam, naik tingkatan iman, baru naik tingkatan ihsan. Jadi muttaqin itu sifatnya, bukan tingkatan. Sebagaimana sabirin, Allah juga menyukai orang-orang yang sabar, itu sifat. Allah menyukai orang-orang yang muhsin, itu sifat dari sisi ayat tadi. Kalau digabungkan dengan Islam, Muslim, mukmin dan muhsin, itu menjadi tingkatan. Itu ya, Allah menyukai orang yang bertaubat, yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, Allah yuhibbul mutasaddiqin dan seterusnya. Itu menunjukkan sifat-sifat. Jadi lalu bagaimana mendudukkannya? Kalau dia Islam, iman dan ihsan pasti muttaqin, pasti sabirin, pasti tawwabin. Karena itu melekat sifatnya. Jadi sekali lagi untuk membedakannya, kalau Islam, iman, ihsan itu tingkatan tingkatan. Yang disebutkan dalam mana konteks hadisnya itu menjelaskan tentang tingkatan. Tapi kalau muttaqin itu menunjukkan sifat. Sedang membicarakan sifat orang yang beriman, sifat orang-orang yang ihsan, sifat orang yang Islam itu harus harus muttaqin ya dan seterusnya. Itu ya. Nah, semoga bisa dipahami. Jadi dalam masalah tingkatan tertib kita berpijak kepada ya tadi hadis tentang tingkatan yang memang itu menunjukkan tingkatan. Ya. Jadi kita memahami sesuai dengan ya bagaimana hadis itu membicarakan. Ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian yang kedua tentang al-ikhlas nih. Kita tahu tadi al-ikhlas adalah sepertiga Al-Quran karena isinya tauhid. Inilah kita mempraktekannya, mengamalkannya harus bidalil. Tidak pakai akal atau perasaan. Kalau kita mengandalkan perasaan, akal, ini kan tauhid, berarti harus dibaca tiap rakaat pertama, harus di awal terus. Ya, penerapannya sehingga al-ikhlas terus. Ya, pokoknya al-ikhlas terus di awal. Nah, tidak. Kenapa? Penerapannya justru Rasulullah contohnya di surat salat sebelum subuh. Ya, yang dikatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sunnahnya adalah al-kafirun dulu sama al-ikhlas. Rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas. Witir juga begitu, diletakkan di akhir. Bukan berarti Rasulullah apa gitu? Oh, berarti tauhid diletakkan di belakang. Kok begitu? Nah, tidak, kita hanya sami'na wa ata'na. Jadi penerapannya, amaliyahnya harus sesuai dengan dalil. Adapun di luar itu monggo, misalnya ya mau di awal, mau di akhir, mau di tengah silakan bebas. Tapi di konteks-konteks yang tadi, witir kenapa diletakkan di akhir, kemudian 2 rakaat sebelum subuh diletakkan di akhir karena memang prakteknya demikian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang disebutkan secara khusus ikut masuk ranah khusus, apa yang disebutkan secara umum amalkan bebas dengan keumumannya. Jadi kita lebih luas. Ya, dengan tetap meyakini ya ini adalah surat yang agung, surat yang mulia. Kalau pas prakteknya salat sebelum subuh, lakukan sebagaimana shallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau pas witir, lakukan sebagaimana sunnah Nabi. Selebihnya bebas monggo. Namun tetap dibatasi dengan sunnah ya, bukan berarti harus al-ikhlas terus tiap rakaat. Jadi enggak ada ayat atau surat pendek kecuali al-ikhlas. Ini kan seperti Al-Quran juga tidak. Tapi yang dicontohkan seperti yang ditanyakan kemarin, yaitu seorang sahabat yang selalu membaca al-ikhlas di setiap sholat yang dibaca setiap rakaatnya. Kemudian dilaporkan kepada Nabi, ditanya apa yang membawamu atau apa yang mendorongmu untuk membaca ini di setiap sholat. Dia menjawab, ya uhibbuha, ya aku mencintainya. Maka Nabi menjawab, siapa yang mencintai surat ini karena Allah, maka Allah akan menjadikan ya atau akan memberikan surga padanya karena kecintaannya pada al-ikhlas tadi. Nah, jadi penerapannya ya terikat dengan sunnah Nabi secara amaliyah. Maka inilah namanya beragama sesuai dengan dalil, ya sesuai dengan manhaj. Ya, kalau kita pakai akal, pikiran, perasaan, akhirnya jadi kayak tadi. Oh, harus diletakkan di sini, di sini, sini. Akhirnya kita menyimpang jadinya. Walaupun niatnya ikhlas banget, niatnya itu jujur, pokoknya pengen dapat pahala. Makanya pepatah Arab mengatakan, wa kam min muridin lil khairi lan yablughu. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan namun enggak sampai. Kenapa? Caranya enggak sesuai.
Tata caranya bikin sendiri. Ya, tata caranya ngarang sendiri. Pakai perasaan, pakai akal, pakai logika. Nah, dalam beribadah tidak pakai itu semuanya, tapi bidalil minal Quran wa sunnah, dan juga prakteknya seperti apa, insya Allah sudah diterangkan semuanya. Jadi apa yang umum lakukan secara umum, yang khusus nggak boleh keluar dari kekhususan itu. Nah, itu yang lebih tepat ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Kurang lebih mohon maaf. Tadi terkait dengan ini Ustaz tadi. Kalau kita berdoa itu kan kita harus memuji Allah. Maksud kami ya, kami hubungan dengan itu tadi. Jadi kan ya mengesahkan Allah, memuji Allah. Baru kita gitu. Kemudian yang kedua, apakah hal ini terkait dengan ini urutan dari surat ini? Terkadang kan begitu, ada yang menyampaikan bahwa kalau kita sholat itu surat yang dibaca itu ya kalau rakaat pertama ya awal-awal, rakaat kedua ya. Mungkin rakaat yang terakhir itu baru nanti surat-surat yang mungkin intinya ya terakhir, sehingga berurutan gitu. Yang masalah tauhid tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Kalau dihafal monggo bisa diamalkan, bahkan itu di antara doa yang membuat kita doanya mustajab. Allahumma inni as'aluka, dihafalkan ya. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya hafal karena sudah duluan. Ya, karena pernah belajar, kemudian wah ini bagus, ini doanya, dihafalkan. Jadi setiap kali mau berdoa pakai pengamalan itu dari surat Al-Ikhlas. Dari mana? Ya, dari hadis yang sahih. Jadi kita nggak buat-buat sendiri. Monggo diterapkan ketika berdoa dengan memuji Allah dengan lafaz-lafaz itu. Atau kalau mau gunakan semua hadis-hadis semuanya, puji-puji Allah semuanya, ya. Baru setelah itu kita meminta. Cuman waktunya jadi panjang. Boleh, monggo silakan pas sepertiga malam kumpulkan semua pujian-pujian Allah, dan itu memang adab-adab berdoa. Ya, Al-Ikhlas masuk, Al-Fatihah masuk, ya semuanya ayat-ayat yang mengandung pujian masuk kalau mampu. Dan itulah yang dilakukan Nabi kelak di syafaat uzma. Ketika itu Rasulullah tunduk sujud, gak bangun-bangun, beliau memuji dengan pujian-pujian yang gak pernah disebutkan di dunia. Baru setelah itu Allah mengatakan irfa' ra'sak isfa' tu syafa'. Angkat kepalamu, ya. Engkau minta syafaat, engkau akan diberi syafaat. Barulah diputuskan, yaitu yaumul hisab. Jadi Allah menyukai pujian dan semua pujian milik Allah, sehingga sebelum berdoa puji-pujilah dengan kemampuan kita, ilmu kita tentang pujian itu, mana yang bisa kita dalami, kita pahami, sebutkan sebelum berdoa. Itu nggak hanya di surat Al-Ikhlas. Walaupun hanya surat Al-Ikhlas juga boleh. Kenapa? Ada contohnya. Kemudian tentang urutan tadi kembali, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Jika Rasulullah mengatakan ini sunnahnya, kita ikuti. Jika tidak ada, lakukan sebebasnya. Dan gak boleh kita menetapkan harus urut. Kalau urut malah sulit. Memang tepatnya kalau untuk satu surat bagusnya memang penuh full. Tapi kalau gak mampu, ya silakan dipotong. Entah bagian akhirnya atau bagian depannya. Tapi rakaat kedua, ya kalau bisa itu ya ada kaitannya, walaupun itu bebas sekali ini. Maka kaidahnya adalah jika itu tidak ada pengkhususan, silakan baca yang umum. Keumuman dari firman Allah Ta'ala, faqra' ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Panjenengan yang mudah yang mana monggo dibaca, namun jangan meyakini ini yang harus saya amalkan khusus, nggak boleh. Kekhususan itu dari dalil. Jadi nggak harus urut. Kalau urut malah menyusahkan kita. Maksudnya apa? Urut misalnya harus Al-Baqarah. Karena setelah Al-Fatihah harus Al-Baqarah. Nggak hafal Al-Baqarah. Ya hafalnya cuman potongan-potongan. Ali Imran, tambah lagi. Ya, kemudian An-Nisa, tambah lagi. Ya, harus juz amma, harus dari An-Naba. Aduh, kalau dibaca terus panjang. Udahlah ambil potongan bagian belakangnya. Jadi kaidahnya shallu kama ra'aitumuni usolli faqra' ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Ya, apa yang luas manfaatkan, apa yang khusus maka kita ikuti. Jangan memperluas sesuatu yang sempit dan mempersempit sesuatu yang luas.
Maka solusinya adalah lihat prakteknya Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.